Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama-sama ya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Warga Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, digegerkan dengan penemuan sosok mayat pria di dalam bagasi sebuah mobil. Tim patroli Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur membubarkan dugaan aksi balap liar di Jalan Taman Mini, Jakarta Timur. Gelaran e-sport Kapolri Cup 2026 tak hanya menjadi ajang kompetensi bagi para gamers, namun juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan talenta dan melihat peluang di industri digital. Di informasi pertama pemirsa, warga Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria di dalam bagasi sebuah mobil. Korban diketahui berinisial CW, warga Kabupaten Semarang. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Grobogan menemukan titik terang atas penemuan mayat dalam bagasi mobil di sebuah pekarangan di wilayah Kecamatan Gubuk beberapa waktu lalu. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Wakapolres Grobogan, Kompol Muhammad Fadlan. Korban diketahui berinisial CW, berusia 24 tahun, warga Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, dan korban diketahui merupakan pemilik konter telepon seluler. Polisi juga mengungkap sejumlah fakta dalam penemuan mayat tersebut. Ditemukan mobil Honda Jazz memasuki pekarangan milik saudari SL turun dusun Tembilingan, dan di pekarangan saudara Sri, kemudian saksi 1 dan 2 turun dari mobil Honda Jazz tersebut kebingungan mencari kamar mandi di sekitar TKP. Setelah itu salah 1 dan 2 ini berganti baju dan dilihat oleh saksi dan membakar baju ganti, kemudian melarikan diri. Untuk mobil ini kemudian ditemukan oleh saksi dan kemudian oleh warga bersama laporan ke Polsek bahwa mobil dibongkar ada korban. Korban sudah diidentifikasi atas nama saudara CW. Kemudian Kasat-Reskrim melaksanakan penyelidikan dan berkoordinasi, ternyata ada kaitan dengan kasus yang saat ini juga terjadi di Polres Semarang Kabupaten. Makanya secara detail mungkin kami tidak menjelaskan karena barang bukti dan korban sudah dijelaskan ke Polres Semarang Kabupaten. Hasil pemeriksaan awal menemukan adanya luka pada bagian kepala korban. Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah kemudian dibawa ke RS Bayangkara Polda Jawa Tengah untuk menjalani otopsi. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak membuat spekulasi terkait penemuan jenazah tersebut. Masyarakat diminta menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kasus kepada pihak kepolisian. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Wonosobo mengungkap kasus dugaan persetubuhan terhadap anak yang disertai tindak pidana pornografi. Seorang pria berinisial DP berusia 21 tahun ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Wonosobo mengungkap dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang disertai perkara pornografi. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban mengetahui adanya konten yang melibatkan korban beredar di media sosial.
Keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Dari penelusuran awal, korban mengaku konten tersebut diduga direkam dan diunggah oleh tersangka yang merupakan pacar korban. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menduga tersangka membujuk dan merayu korban hingga korban membangun kepercayaan kepadanya. Tersangka kemudian diduga melakukan perbuatan pidana terhadap korban. Untuk mengungkap perkara, penyidik unit 4 PPA Satreskrim Polres Wonosobo bersama tim URC melakukan pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi. Polisi juga mengamankan barang bukti termasuk bukti digital yang berkaitan dengan perkara. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara, penyidik memperoleh alat bukti yang cukup dan menetapkan DP sebagai tersangka. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ketentuan tindak pidana pornografi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, Polres Bondowoso berhasil mengungkap 3 kasus tindak pidana melalui press conference yang dipimpin langsung Kapolres Bondowoso. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang tersangka beserta sejumlah barang bukti. Berikut Nur Anissa Atira Yasmin melaporkan untuk Anda. Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Bowo SHSIK MM menggelar ungkap kasus tindak pidana penggelapan dengan total kerugian korban mencapai 237 juta rupiah. Pelaku saat ini telah berhasil diamankan di Mapolres Bondowoso untuk proses hukum lebih lanjut. Polres Bondowoso menggelar konferensi pers pengungkapan sejumlah kasus tindak pidana. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo. Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mengungkap 3 kasus tindak pidana, meliputi pencurian dengan kekerasan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, serta dugaan penggelapan dalam jabatan. Dari 3 perkara tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 orang tersangka. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan masing-masing perkara. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi personel Satreskrim Polres Bondowoso. Polisi menegaskan akan terus bertindak tegas terhadap setiap pelaku tindak pidana tanpa pandang bulu. Polres Bondowoso menghimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat yang mengetahui atau mengalami tindak pidana dapat menghubungi call center 110 atau melaporkan langsung ke Polres Bondowoso dan Polsek terdekat. Dari Humas Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polda Maluku Utara memusnahkan puluhan ribu liter minuman keras ilegal hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD semester pertama tahun 2026. Pemusnahan ini menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran miras ilegal yang berpotensi memicu tindak pidana. Berikut Bribtu Alma melaporkan untuk Anda. Pemirsa, Polda Maluku Utara menggelar pemusnahan miras triwulan 2 tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Utara bertempat di halaman Mako Polda Malut Sofifi. Polda Maluku Utara memusnahkan barang bukti minuman keras ilegal hasil pelaksanaan KRYD semester pertama tahun 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman di Mapolda Maluku Utara. Selama pelaksanaan KRYD, Polda Maluku Utara bersama seluruh Polres jajaran berhasil mengamankan 55.857,2 liter miras. Selain itu, polisi juga menyita puluhan ribu botol, kantong, dan ribuan kaleng. Barang bukti tersebut terdiri dari berbagai jenis minuman keras, di antaranya cap tikus, saguer, ciu, miras jenis akar, serta berbagai merek bir. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan sesuai prosedur. Tak hanya menyita barang bukti, personel di lapangan juga memusnahkan miras tradisional langsung di lokasi produksi. Polisi merobohkan tempat penyulingan serta menebang pohon enau yang dimanfaatkan sebagai bahan baku. Kapolda Maluku Utara menegaskan, pemberantasan miras ilegal bukan hanya sebatas penegakan hukum, namun juga merupakan upaya menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. Polda Maluku Utara bersama seluruh jajaran akan terus melakukan penindakan secara konsisten terhadap peredaran minuman keras ilegal. Langkah ini dilakukan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Tim patroli Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur membubarkan dugaan aksi balap liar di Jalan Taman Mini Jakarta Timur.
Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan 9 sepeda motor dan mendata 11 pemuda. Berikut informasinya untuk Anda. Tim Patroli Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Metro Jaya bersama tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur membubarkan dugaan aksi balap liar. Penindakan dilakukan di Jalan Taman Mini, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Petugas menerima laporan masyarakat terkait adanya kelompok pemuda yang diduga akan melakukan balap liar. Setelah tiba di lokasi, petugas membubarkan kerumunan dan mengamankan 9 sepeda motor serta mendata 11 pemuda. Para pemuda bersama kendaraan yang diamankan kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk proses pendataan dan penanganan lebih lanjut. Dalam patroli yang sama, petugas juga membubarkan sekelompok pemuda yang berkumpul hingga larut malam di kawasan Kramat Jati. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan barang maupun aktivitas mencurigakan. Satuan Brimopolda Metro Jaya mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak pada malam hari. Masyarakat juga diminta segera menghubungi layanan kepolisian 110 apabila menemukan tindak kriminal atau gangguan Kamtibmas. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama memimpin langsung olah TKP kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia di Dusun Pudak, Desa Wonokerto, Kedunggalar. Selamat siang, mohon izin melaporkan. Saat ini Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama SIKMSI sedang melaksanakan kegiatan olah TKP terkait adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Ngawi. Korban berinisial K, perempuan berusia 54 tahun, sementara terduga pelaku adalah anak kandung korban. D, perempuan 37 tahun, yang disebut keluarga dan pendamping kesehatan jiwa mengalami gangguan kejiwaan. Polisi telah mengamankan terduga pelaku, memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan alat bukti. Dari penyelidikan sementara, terduga pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya. Polres Ngawi masih mendalami kasus ini, termasuk kondisi kejiwaan terduga pelaku melalui pemeriksaan pihak berwenang. Polisi mengimbau keluarga untuk memastikan pengobatan dan pendampingan ODGJ dilakukan secara rutin. Dari tim Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dalam program Live Traffic Update bersama Polri TV. Anda juga bisa menyaksikan Live Traffic Update ini pada Instagram @divisi Humas Polri dan juga NTMC Korlantas Polri. Ya pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik di jalur tol dalam kota maupun di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju Cawang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tertib saat berkendara. Berhenti sebelum garis stop, jangan menerobos saat lampu masih menyala merah. Meskipun terlihat tidak ada kendaraan yang melintas, tetap patuhi aturan demi keselamatan bersama. Kemudian bagi pengendara sepeda motor, selalu gunakan helm berstandar SNI, pastikan helm terpasang dengan benar dan terkunci rapat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya juga terjadi peningkatan volume kendaraan saat ini dan kepadatan arus lalu lintas terjadi khususnya di Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya juga terjadi peningkatan volume kendaraan. Begitupun di jalur arteri dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman saat ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan.
Dan pemirsa, kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan jangan menggunakan telepon genggam saat mengemudi. Mengoperasikan telepon saat berkendara dapat mengalihkan perhatian, mengurangi konsentrasi dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Tetap fokus dan perhatikan kondisi jalan di sekitar. Dan selanjutnya kita beralih ke jalur tol, tepatnya di kilometer 57.600 Karawang. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini bertepatan dengan jam pulang perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Cikampek yang akan menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Kendaraan yang melaju di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 hingga 80 km per jam. Pemirsa, ketika melintas di jalan tol, selalu patuhi batas kecepatan yang telah ditentukan. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan dan hindari berpindah lajur secara mendadak. Gunakan lajur kanan hanya untuk mendahului dan kembali ke lajur semula setelah selesai mendahului kendaraan lainnya. Dan untuk selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Surabaya yang akan menuju Malang maupun yang akan menuju ke arah Mojokerto. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati karena jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Cawang Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya bertepatan dengan jam pulang perkantoran, memang terjadi peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, meskipun memang tampak ramai lancar. Dan dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan dari Simpang Cawang, di mana dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Halim, Tol Jagorawi, serta Kalimalang saat ini mengalami peningkatan. Antrian kendaraan menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju perlahan dengan kecepatan berkisar 15 hingga 20 km per jam. Kemudian bagi Anda yang hendak melintas di kawasan Penas, khususnya yang akan mengarah Jatinegara maupun Priok, situasi lalu lintas saat ini terpantau mengalami perlambatan dikarenakan adanya pekerjaan proyek galian utilitas di lajur sebelah kiri jalan yang mengakibatkan penyempitan lajur. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengambil lajur tengah atau kanan serta tidak saling menyerobot demi keselamatan bersama. Sementara itu untuk arus lalu lintas di sepanjang jalur Kalimalang yang akan mengarah ke Bekasi, saat ini kepadatan terpantau di beberapa titik U-turn dan persimpangan akses masuk tol Becakayu. Banyaknya kendaraan yang melintas membutuhkan kewaspadaan ekstra dari para pengemudi. Dan pemirsa, ketika berada di jalan raya, kami menghimbau untuk selalu patuh rambu dan marka jalan, tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi mengantuk, istirahat sejenak apabila kondisi tubuh tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Jadilah pengendara yang bijak, patuhi aturan lalu lintas, hargai sesama pengguna jalan, dan selalu utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Ingat, keselamatan di jalan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Ya pemirsa, pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan informasi hoax yang beredar mengenai informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 online gratis yang beredar di media sosial. Informasi hoax tersebut meliputi gratis ganti plat, gratis pajak, dan juga gratis balik nama. Korlantas Polri menegaskan informasi tersebut tidak benar atau hoax. Pemerintah resmi menghapus biaya balik nama kendaraan bermotor bekas di seluruh Indonesia, di mana kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Namun, biaya STNK, BPKB, dan mutasi kendaraan tetap berlaku sesuai ketentuan PNBP Polri. Mari kita bijak dalam menerima informasi dan pastikan selalu mengecek informasi resmi melalui website maupun media sosial Korlantas Polri. Unduh aplikasi digital Korlantas untuk mendapatkan SIM digital atau kunjungi gerai SIM terdekat di kota Anda. Sebagai Korlantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Ikuti live traffic update di Polri TV dan follow Instagram Divisi Humas Polri dan juga TMC Korlantas Polri.
Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858 7150669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat beraktivitas. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.